Saya dulu di waktu SMA itu suka denger azan dan lagu Suli. Kalau di kampung saya itu azan itu cuma maghrib aja, tidak ada subuh. Karena kan di Sumatera itu nggak, di tempat saya nggak ada masjid, adanya di TV saja. Jadi kalau setiap maghrib nggak ada orang tua, saya selalu kencangin suara azan. Kan sebelum azan itu ada lagu Suli, itu didengerin terus. Tapi kalau ada orang tua saya selalu stop atau diganti channel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Nama saya Viviodora Hutagalung, panggilannya Dora. Saya asli orang Sumatera, Batak. Dulu gerejanya HKBP Kristen Protestan. Sudah menikah, punya anak 3, laki-laki semua. Saya dulu aktif di gereja sebagai anggota gereja KOR dan juga ngajar sekolah minggu, jadi pendamping guru sekolah minggu. Kegiatannya di gereja itu hanya paduan suara atau ngajar anak-anak sekolah minggu. Saya masuk Islam itu karena saya dulu di waktu SMA itu suka denger azan dan lagu Suli. Kalau di kampung saya itu azan itu cuma maghrib aja, tidak ada subuh. Karena kan di Sumatera itu nggak, di tempat saya nggak ada masjid, adanya di TV saja. Jadi kalau setiap maghrib nggak ada orang tua, saya selalu kencangin suara azan. Kan sebelum azan itu ada lagu Suli, itu didengerin terus. Tapi kalau ada orang tua saya selalu stop atau diganti channel lain. Itu terus sampai saya masuk guru sekolah minggu. Di sekolah minggu itu kita selalu diajarkan untuk membuka Alkitab, intisari Alkitab. Nah, di setiap Alkitab itu kita harus ambil ayat emas untuk ngajarin ke sekolah minggu. Anak-anak setiap hari minggu itu harus nyetor ayat sekolah minggu. Nah, itu saya selalu mendengar, selalu membaca. Itu ada kata-kata dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Allah itu siapa? Bapa itu siapa? Roh itu siapa? Nah, itu selalu saya bertanya di diri sendiri. Itu Allah siapa? Yesus siapa? Roh itu siapa? Tapi itu dipertanya setiap membuka Alkitab. Karena background di kampung saya semuanya itu Kristen dan sekolah juga Kristen, itu berlalu di setiap kegiatan. Karena kita kan sosialnya muda-mudinya selalu akrab. Jadi tidak ada pertanyaan yang harus ditanya. Kalau ke pendeta pun pasti akan lain ceritanya. Terus berangsur-angsur itu saya lulus sekolah, nganggur setahun, langsung ke Jakarta untuk nyari kerjaan. Tapi nganggur dulu setahun di kampung. Nah, sesudah saya sampai Jakarta kan langsung masuk training kerja. Itu masih ada prosesnya. Saya itu 2007 baru di Jakarta, masuk Islamnya 2009. Nah, itu masih ada setahun jangkanya. Nah, di lingkungan kerja atau keluarga kakak saya agak berbeda dengan keluarga yang di kampung. Intinya begitu. Nah, lambat laun itu saya, kalau di Jakarta kan gerejanya berbeda. Kalau orang Kristen Protestan HKBP kan di sini agak jauh. Jadi masuknya kategorias kayak Pentakosta atau apa. Tapi nggak selalu gereja karena kan tuntut kerja juga, masuk pagi atau apa. Nah, lama-lama saya kenalan di Yahoo Messenger. Sebenarnya memang saya sudah menyukai agama Islam ini sudah agak ada di hati sebenarnya. Cuma karena ada teman yang dekat berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Saya jawab itu adanya
Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Ya udah, dia tanya di Tabur ya, kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur, itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di Perjanjian Lama ada Injil. Ya sesudah itu kita stop dengan pertanyaan itu. Lama-lama saya mencari di Gramedia. Kalau di Gramedia itu kan, kalau di Kristen itu Hindu, Buddha sudah dibilang berhala, tidak akan diimani orang Kristen juga. Jadi saya ke Islam. Di Gramedia kan ada toko buku yang Islam. Saya duduk-duduk baca Al-Quran, baca doa, syahadat sampai hafal semuanya itu. Dan lama-lama makin tertarik, pergilah ke masjid ini, Masjid An-Nasr. Awalnya saya bukan mau masuk Islam ceritanya, cuma mau belajar gimana sih Islam itu, bagaimana. Saya tanya sama cleaning service-nya, Mas, di sini boleh nggak belajar Islam? Tanya aja Mbak ke kantor, katanya gitu. Tanya, kenapa Mbak mau masuk Islam ya? Enggak, mau belajar. Kalau mau belajar Islam itu harus syahadat dulu, karena memang di Muslim kan harus disahadat dulu, karena kan nggak boleh sembarangan untuk memegang Al-Quran atau apapun gitu kan. Ya udah, saya syahadat. Besok ya syahadatnya, nanti ketemuan lagi di sini, karena kan ketemu sama muda-mudi di sini. Ada namanya, saya lupa namanya, tapi orang Karo mbaknya. Jadi saya disahadatin di Wisma Mu'alaf Sektor 9. Nah di situ syahadatin, saya syahadat, tapi keluarga saya nggak tahu saya masuk Islam. Nah itu sampai di rumah saya beli buku udu, saya gunting-gunting. Abang ipar saya sudah curiga kalau saya masuk Islam. Kakak saya marah-marah, kamu masuk Islam ya? Iya, saya masuk Islam. Jangka saya masuk Islam itu cuma 3 hari ketahuan keluarga. Nah itu dari lantai 2, saya dijambak kakak saya ke bawah. Ini kamu masuk Islam, saya dipukul. Ya udah berdebat lah. Abang ipar saya sembunyiin ijazah, saya ambil pisau. Kalau kamu nggak kasih itu ijazah saya akan bunuh diri. Nah kakak saya nelpon, Ma ini si Dora udah masuk Islam, katanya. Ya udah, dia minta ijazah katanya gitu. Ya udah kasih lah, karena orang tua saya guru, jadi dia mengerti masalah ijazah untuk cari kerja. Dan itu nggak dibatasin. 1 hari itu saya langsung ke Wisma dan saya telepon Ustadz, keluarga saya sudah tahu saya Islam, saya mau pindah. Aku bilang pindah, dan di Wisma saya adakan tempat itu untuk belajar Islam, belajar ngaji, belajar. Dan itu saya masuk, dijemput teman mualaf juga, laki-laki. Nah itu tuh selama saya di Wisma, telepon saya nonaktifkan karena takut berdebat dengan orang tua. Saya nggak mau berdebat dengan orang tua, karena kita kan bersaudaranya ada 8, 7 perempuan 1 laki. Kalau bagi saya, kalau saya kebuang, masih ada anak mama saya 6, kalau orang tua saya ada 7 lagi gitu loh, istilahnya kalau saya kebuang. Tapi selambat launnya ustadznya ngajarin, keluarga itu adalah tetap keluarga, orang tua tetap orang tua. Mau kamu beda agama atau Islam yang kamu ambil, tetap kamu harus silaturahmi. Ya udah, lambat laun saya ke rumah kakak saya karena punya kemurahan, kan masih kecil 2. Jadi setiap dari Wisma saya pakai jilbab, ke rumah kakak saya buka jilbab supaya ngikatin keluarga ini. Tapi tetap ayat Alkitab itu selalu ada setiap hari, setiap saat. Lama-lama nggak mau berdebat juga. Pernah sekali berdebat sama orang tua, sama ibu. Kalau orang Sumatera manggilnya oma gitu, mama lah. Dor, di agamamu ada nggak pengakuan dosa? Emang kenapa? Nggak ada, tapi pengampunan dosa ada. Setiap sholat ada untuk taubat, gue bilang gitu. Berarti nggak hebat agama kalian, hebatan Kristen.
karena pengakuan dosa ada. Dia bilang itu, kaulah gembala yang hilang itu dulu katanya. Ya udah ya Mas, saya matiin HP, udah tutup lagi. Saya tutup, nggak mau lagi hubungan. Di kampung saya ketahuan saya hilang selama 4 bulan, karena saya sudah lama nggak pulang sampai 7 tahun. Karena takut kalau saya balik ke kampung saya akan ditahan. Seperti teman-teman yang lain. Ada juga teman-teman anak satu tunggal itu sampai bawa pisau. Ada teman lagi bawa parang gitu, bawa polisi kayak gitu teman-teman. Jadi pemikiran saya supaya saya memegang agama Islam ini, kalau anak perempuan orang Sumatera itu harus nikah. Ya udah, ya mungkin ketemulah sama Mas Sultan di Wisma. Jadi lama-lama saya punya anak yang pertama, posisi lagi mengandung. Jadi kalau orang Sumatera kalau mau ngomong sama orang tua itu harus ngomong ke paman dulu, karena kan lebih diseganin paman. Saya telepon tulang saya, tolong ngomong sama mama kalau saya sudah nikah dan mau melahirkan. Sampai kapan kalau saya nggak dikasih tahu? Kasihan, nggak dianggap. Dan lama-lama ada acara di kampung, kumpul lah semua keluarga orang mama. Paman saya ngomong, kalau Dora kayak gini, sudah hamil, sudah mengandung dan sudah punya suami. Ya udah, mama saya telepon saya. Telepon, Dor, kabarmu gimana? Katanya. Sehat? Aku bilang. Gimana kandungannya? Sehat. Orang mana suamimu? Katanya gitu. Orang Jawa Timur, katanya kau mau ngajak ke kampung. Oh enggak, udah itu ditanya, boleh saya ngomong? Dia bilang, boleh. Dia mantan Kristen ya? Iya, aku bilang. Mudah-mudahan nanti masuk Kristen lagi ya. Tapi di hati saya ngomong gini, gimana mau mungkin dia masuk Kristen sementara dia mantan pendeta, mantan misionaris. Dia lebih hafal Alkitab daripada orang-orang itu, orang-orang mama. Tapi iya, saya bilang, saya nggak mau menyinggung perasaan. Nah dia ngomong sama mama, ya sudah. Dan mulai dari situ kita akrab lah. Cuma masih ada agak jarak lah. Saya sudah punya anak ini, mulailah keluarga agak dekat. Dan kalau orang Sumatera kalau udah punya cucu, hartanya cucunya. Kalau anak itu udah di belakang. Itu. Ada yang membuat keluarga saya kompak. Pesan mama saya cuma satu dari 8 bersaudara. Dia bilang gini, Dora mau milih agama Islam, biarkanlah. Dia mau sholat, mau nunggang kayak terserah dia. Itu sudah jalannya. 8 kalian dari perut saya kandung, rasanya sakitnya sama lahiran. Saya tidak pingin kalian pisah. Kalian harus satu sama lain menutupi kekurangan masing-masing. Maupun Dora Islam, katanya gitu. Biarkan. Karena di keluarga saya juga sudah banyak Islam. Dari bapak saya ada Islam, paman dari mama saya juga ada Muslim. Jadi itu udah Bhinneka Tunggal Ika. Cuma keluarga mana yang mau pisah anaknya satu piring jadi beda piring, itu loh prinsip orang Sumatera. Cuma alhamdulillah dengan sekarang ini kita selalu kompak dan selalu akrab. Mau lebaran itu selalu di rumah kakak yang gede, karena kan mau lebaran haji, mau lebaran apapun kita selalu di rumah kakak, nggak ada yang bedain. Kumpul juga selalu kayak gitu. Jadi nggak ada yang membuat saya canggung. Saya masih bersyukur kalau saya ini Islam tapi tidak dibuang. Kalau teman-teman saya banyak yang dibuang, malah tidak dianggap sama sekali. Malah dikurung atau dipukulin kayak gitu, nggak diakuin lah. Kalau yang lain-lainnya, kalau saya masih bersyukur sampai sekarang bapak mama saya atau kakak-kakak saya masih kompak lah, masih mengerti. Kadang kalau saya pakai baju yang nggak benar juga, kamu Islam kok kayak gitu, kok kamu begini, katanya gitu. Kamu udah belajar ngaji belum? Belum. Kok kamu Islam kayak gitu, katanya. Kalau anak-anak nggak ngaji juga, kok kamu Islam anakmu nggak sekolah ngaji gitu. Jadi malah orang itu yang membuat saya untuk berpikir yang ini gitu. Kalau untuk pandangan untuk Muslim saya nggak ada pandangan buruk, karena kan
Di Sumatera itu ada kota yang memang kayak Jakarta ini loh, semua agama ada. Teman sekolah juga ada yang muslim. Jadi nggak ada pandangan untuk masalah muslim itu kayak gimana. Karena zaman dulunya kita itu nggak terlalu yang menjelekkan agama ini, agama itu, enggak sih, nggak ada. Karena di lingkungan saya juga kan ada kampung saya itu, kampung saya kan Kristen, ada satu kampung itu di tengah-tengah itu ada Islam. Jadi itu nggak ada yang membedain. Tapi memang musola apa masjid tapi kecil. Istilahnya 20 kakak lah ada Islamnya. Dari Kristen, Islam, Kristen gitu. Jadi kita itu kompak juga sih sebenarnya lingkungannya. Dari SMA-nya sudah menyukai yang azan kan, dan dari Alkitab juga sudah banyak pertanyaan. Jadi nggak terlalu lama sih untuk ke Islamnya. Ya mungkin jalan aja nggak dihafal berapa bulannya atau berapa masuk Islam gitu. Tapi untuk syahadat dari 2009 sampai sekarang dibilang mualaf sih udah nggak mualaf lagi. Semua pengurus di sini sangat berjasa buat saya. Orang-orang tua di sini sangat mengayomin mualafnya. Orang itu sangat, selama Mas Sultan atau saya tidak punya apa-apa dulunya, mereka selalu membantu. Nggak pernah lepas tangan sampai sekarang. Kayak Pak Diki jadi bapak angkatnya Mas Sultan kan. Jadi udah kayak, kalau ketemu saya udah kayak keluarga kalau lingkungan Anasar. Karena saya orangnya berbaurnya cepet sih. Nggak Anasar, nggak Wisma Mualaf, ya sama aja sih, berbaurnya cepet. Cuma yang membuat saya sadar ya, pertama saya masuk Islam dan belajar mau mengambil Islam itu di Anasar. Cuma orang ini kan tidak ada tempat penampungan Wisma, langsung dilempar ke Wisma Mualaf. Dari ke Ustadz Nababan tidak ada dulunya tempat Wisma. Jadi kalau di Wisma Mualaf itu dulu kita kan dia itu 2 lantai, perempuannya di atas, lakinya di bawah. Karena cuma buat penampungan sementara doang. Kalau yang pekerja ya otomatis 6 bulan kalau sudah bisa. Kalau enggak dicari jodoh, kita cari jodoh sendiri. Kalau enggak ngekos sendiri. Kadang kan datang juga sih, ya mungkin namanya orang kan, ada mualaf kami umurnya segini, cari calon gitu. Sempat sih dijodohin Ustadz, tapi saya bilang, Ustadz saya bukan nggak laku, saya cari sendiri. Gitu pernah. Nah, dan itu nggak lama-lama sih. Kita ada 4 bulan. Terakhir cuma saya doang perempuan terakhir. Yang lainnya laki semua, sama kami terakhir itu ada 6 orang. Saya perempuan sendiri, sisanya laki semua. Tapi cuma tidurnya di bawah karena ada yang jaga sih. Pak siapa lupa saya itu udah nggak di Wisma. Dia juga yang ngurusin bagian keuangannya, semuanya sama makanan mualaf di sana. Selama saya belum nikah berusaha untuk bawa pulang. Cuma saya tahu kalau dibawa pulang saya nggak akan balik sini, dan saya berusaha nggak akan. Saya balik ke kampung saya sudah punya anak yang pertama 7 apa 8 tahun. Saya sudah ada Mas Sultan. Dan di lingkungan keluarga saya masih ditanya, kamu kenapa sih masuk Islam? Mas ya, saya nggak mau berdebat. Aku bilang, semua keluarga saya karena keluarga saya itu gembala gereja kebanyakan. Dan itu pasti ditanya, kamu kenapa masuk Islam? Nggak mau berdebat, karena kan harus jaga perasaan. Abangnya bapak juga gembala gereja, yang lain juga gembala gereja. Sesudah saya masuk Islam, bapak saya rajin gereja. Makanya saya bilang sama mama saya, kamu dulu rajin gereja, sesudah kamu mau masuk Islam bapakmu rajin gereja. Bagus dong, berarti bapak kenal Tuhan. Itu saya bilang, karena bapak saya jarang gereja dulunya. Dan mungkin dia merasa gara-gara saya atau apa. Kan tapi ya perjalanan hidup orang kan berbeda-beda. Tapi saya bilang, ya bagus bapak segereja, bilang gitu. Karena memang harus begitu. Kalau bagi saya sih, kalau orang yang terlalu fanatik agama memang agak susah ya untuk ini. Yang penting ini gini loh. Ya agama saya. Kalau masalah perdebatan itu sampai kapanpun pasti perdebatan. Cuma harus bisa kita menghargai satu sama lain. Kalau orang yang sudah memilih agama itu agamanya dia,
Buat apa kita berdebat? Itu udah jalan dia. Tapi memang agak keras. Kebanyakan kalau sudah mengenal Tuhan, kayak orang Kristen itu sudah mengenal itu kan susah. Tapi jangan ditanya, banyak orang yang sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala gereja juga banyak yang masuk Islam. Yang kalau orang yang tidak membuat berdebat itu, dia belum mendalami semua Alkitab. Kalau dia sudah mendalami pasti dia paham. Tapi tidak boleh kita mengeraskan orang kan. Ya kita sih ya udah, ini kita yang memilih agama kita sendiri, jalan kita yang cari jalan kebenaran buat diri sendiri. Ya sudah. Saya juga banyak teman-teman yang sampai jadi pendeta juga. Ya udahlah, ya Dora udah milih itu ya. Tapi pemikiran orang itu gini. Kalau orang Kristen yang kayak bineka tunggal itu gitu, Tuhan itu satu. Tapi kalau kita kan berbeda pemikirannya. Allah itu kan kita berbeda dengan orang itu udah berbeda banget. Ada perbedaannya. Tapi kalau kita mengambil supaya tidak berdebat, ya udah jalannya bedanya cuma doanya doang, jalannya ke surga gitu aja. Cuma menjaga perasaan gitu loh sih. Aktif gereja, aktif muda-mudi di kampung. Saya itu dikenal banget di kampung. Makanya orang itu kaget kalau saya masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Ya ketawa aja sih sebenarnya. Ya sudah. Saya orang yang paling dari 8 bersaudara yang dikenal satu kampung itu saya. Karena bersosial lingkungan juga saya. Karena di sana kalau ada kegiatan kayak orang menikah, meninggal, mudah-mudahnya jalan. Itu saya lebih banyak di kampung itu. Makanya dibilang kalau kita pulang kampung, lihat suami kan Muslim, suamimu fanatik nggak? Enggak. Ya udah, dari situ orang itu jadi nggak canggung. Karena saya nggak, suami juga alhamdulillah di lingkungan keluarga diterima. Karena ya udah emang udah ini jalannya gitu. Di lingkungan keluarga juga diterima. Ya suamimu nggak fanatik ya, enak diajak ngobrol. Sampai kalau orang Sumatera kan ada pariban, ada sepupu, semuanya itu kan ya udah duduk aja gitu, nyaman aja gitu. Ya nggak ada masalah. Kayak gini, ada tetangga saya yang nikah juga anak perempuannya ke Muslim, tapi orang Aceh. Nah itu kalau dia dari kampungnya dia bawa piring sendiri. Fanatiknya itu nggak mau makan satu piring. Istilahnya bawa piring sendiri. Habis itu nggak mau makan yang dimasak mertuanya. Habis itu nggak mau bersosial dengan lingkungan atau minum di bekas gelas itu. Kalau di sana kan itu yang dicanggung orang. Jadi kita menjaga itu. Karena di kampung saya sih banyak melihara babi juga ada, anjing juga ada. Nah sekarang kembali ke diri kita juga kan, mau gimana. Nah orang itu kan menilainya begitu. Kalau kita buat kita fanatik, istilahnya kita kok kotor, aku kayak gini gitu. Jadinya kita juga jadi nggak nyaman, orang itu juga nggak nyaman. Jadi tapi kalau ada kegiatan di keluarga saya, makanannya dipisah. Jadi yang disuruh masak kita, kalian makan ini ya, di atas ada makan kayak gini, jangan di situ. Ya, udah makan di rumah. Jadi dia udah dihargain. Karena di keluarga saya juga bapak sama mama saya udah nggak makan daging babi. Cuma kalau ngumpul keluarga orang Sumatera tetap ada itu. Jadi nggak bisa dihindarin yang itu. Tapi Kak prasmanan kalau pesta ada khusus orang Muslim. Karena kita juga kan ada juga dari adiknya, abangnya bapak, kayak ponakannya bapak gitu Muslim juga. Jadi kita dua rumah tangga ini berbeda kadang. Itu yang membuat jadi akrabnya. Masalah fanatik kalau di saya sama suami sih nggak terlalu, tapi yang di luar itu yang menjaga orang yang fanatik nggak gitu loh. Jadi kalau lingkungan itu, kalau nanti saya kasih minum kok nggak diminum, jadi nanti sakit hati, itu yang kita jaga lingkungan di situ. Kalau ke saya kan bebas ngomong karena sudah kenal sifat saya. Kalau ke suami kan dia harus nanya saya dulu, ya itu ditanya, oh enggak, kasih aja. Malah kadang suami yang pergi jalan-jalan minum kopi kayak gitu. Jadi udah pada tahu kalau untuk menjelaskan itu kan
jadinya kayak timbul perbedaan nantinya. Jadi itu enggak, kita kalau saya sama suami ya ambil positifnya aja kan, kalau ya sudah dicuci ya sudah bersih, jadi nggak usah yang langsung simpel banget gitu, yang berat banget untuk ke keluarga. Yang keluarga juga tahu kalau ini nggak boleh, jadi kalau yang ini udah diberesin ya itu yang dipakai gitu. Pendapat saya dengan Islam kafah ya dengan cara nutup aurat, sholatnya rajin, puasanya rajin. Di Islam ada yang diajarkan untuk memberi kasih sama orang gitu loh. Ya untuk mengajinya lebih rajin dan sholatnya itu aja sih yang kalau bagi saya. Karena saya juga masih belum yang kafah banget, masih perlu belajar. Ya buat teman-teman yang baru masuk Islam, perkuatlah akidah karena memang masih banyak ujian dari lingkungan kita sendiri, keluarga, atau dari diri kita sendiri yang naik turun akidahnya. Kadang dengan kehidupan yang banyak ujiannya juga agak lumayan, karena kita sudah terlalu kita dididik dengan gereja dulunya itu dengan lingkungan yang bebas. Sesudah muslim ada aturan yang harus kita jaga. Duduknya kita di mana, karena kalau di gereja kan duduk semua laki perempuan sama gitu loh, mau pakai baju apapun bebas gitu loh, mau gaya ngobrol pun bebas. Kalau di muslim ngomong juga harus dijaga, akhlak juga harus dijaga, cara berpakaian harus dijaga, dan berusaha untuk lebih banyak berkumpul sama orang-orang yang bisa memahami Islam. Kayak gimana supaya kita lebih memahami Islam itu lebih dalam. Karena di luar sana atau keluarga juga masih banyak ujian yang harus diambil. Buat mendapatkan hidayah Islam itu dari azan. Azan itu sangat indah didengar. Sangat membuat kita lebih bertanya kayak gimana sih azan itu di telinga itu lebih tenang gitu loh, lebih sejuk. Yang membuat saya lebih bisa mengenal Islam dari azan, dan sampai sekarang saya kalau dengar azan itu kadang kalau nggak sholat dengar azan merdu itu kadang mau nangis sebenarnya. Sangat untuk yang buat teman-teman atau yang sudah muslim atau yang baru-baru masuk Islam selalu semangat untuk Islamnya. Dan buat orang yang muslim dari kecil banyaklah belajar lebih dari kita yang mencari agama gitu loh. Karena perjuangan mualaf dengan yang udah Islam dari kecil itu sangat berbeda. Lebih berat di kami yang mualaf, lebih tenang yang di muslim. Gampang loh kalau yang muslim belajar, tapi kadang muslim itu agak menyampingkan. Kalau yang mualaf ini perjuangannya luar biasa. Kadang diremehin keluarga, dibuang kayak gitu. Jadi bagi saya azan itu membuat saya lebih tenang, lebih mendekatkan diri, dan memilih agama Islam itu paling benar buat saya gitu. Dari Islam ini saya mengenal Tuhan mana yang saya harus sembah, dan saya harus yakini dengan akidah saya dan membawa jalan saya ke surga nanti. Terima kasih buat acara ini memberi saya untuk berbagi pengalaman masuk Islamnya. Alhamdulillah, semoga yang menonton terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.